Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jantika Sukmaji Caturinata, mahasiswa angkatan 2021 semester 1, program studi manajemen bisnis perjalanan, jurusan perjalanan STP NHI Bandung. Saat ini saya sedang berada di situ Gunung Sukabumi. Saya akan menjelaskan mengenai transportasi darat yang merupakan salah satu produk perjalanan. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik orientasi industri perjalanan. Mengacu pada definisi pariwisata, yaitu tourism is a temporary movement of people from one place to another, berarti keberadaan industri transportasi sangat penting dengan mempertimbangkan bahwa perjalanan wisata menyangkut mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dalam perkembangannya, fungsi alat transportasi bukan hanya sebagai sarana mobilisasi, melainkan juga sebagai atraksi wisata atau part leisure. Secara umum, pengertian transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Setiap kegiatan, baik kegiatan umum maupun pariwisata, tentunya membutuhkan transportasi darat baik berupa mobil, bus, truk, taksi, kereta api, dan lain-lain. Angkutan darat memberikan beberapa manfaat karena bersifat fleksibel, dapat mengantarkan penumpang secara dari pintu ke pintu. Angkutan darat dapat memberikan kenyamanan pribadi, orang atau wisatawan dapat menentukan rute perjalanan, mengatur waktu keberangkatan, dan kedatangan serta tempat perhentian. Transportasi darat dapat mencapai daerah yang sulit, bahkan area yang terpencil sekalipun. Ia berfungsi sebagai alat transportasi, sarana rekreasi, dan akomodasi serta mampu mengangkut penumpang dan bagasi. Dari sekian banyak alat transportasi darat, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai bis. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, definisi dari mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang, termasuk pengemudi, yang beratnya lebih dari 3,5 ton. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga dijelaskan mobil bus ada 4 jenis, yaitu yang pertama, mobil bus kecil, yaitu kendaraan bermotor angkutan yang beratnya lebih dari 3,5 ton sampai 5 ton, panjang maksimal 9 meter, lebar tidak lebih dari 2,1 meter, dan tingginya 1,7 kali lebar kendaraan. Yang kedua, mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor angkutan yang beratnya lebih dari 5 ton sampai 8 ton, panjang maksimal 6 meter, lebar tidak lebih dari 2,1 meter, dan tinggi 1,7 kali lebar kendaraan. Yang ketiga, mobil bus besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang beratnya lebih dari 8 ton sampai 16 ton, panjangnya lebih dari 9 meter, lebar tidak lebih dari 2,5 meter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4,2 meter. Yang keempat, mobil bus tingkat adalah kendaraan angkutan yang beratnya paling sedikit 21 ton sampai 24 ton, panjang paling sedikit 9 meter sampai 13,5 meter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4,2 meter. Pada hakikatnya, penumpang bus pariwisata memiliki tuntutan, keinginan, dan harapan seperti layaknya orang-orang yang melakukan perjalanan menggunakan alat angkutan atau transportasi pada umumnya. Seperti rasa nyaman, tertib, teratur, dan tenang, dilayani dengan baik, dan tidak dirugikan. Namun, untuk menggunakan bus pariwisata, berbeda dengan bus umum, yaitu dengan sewa bis khusus. Maka, memiliki fasilitas tambahan yang memadai baik dari segi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang dari pihak pemilik jasa transportasi bus pariwisata. Lebih lanjut, tolak ukur standar fasilitas layanan bus pariwisata harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Di antaranya adalah yang pertama, persyaratan uji teknis kelaikan jalan yang bertujuan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan terhadap standar bus pariwisata. Yang kedua, pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap standar fasilitas bus pariwisata. Yang ketiga, pengaduan konsumen terhadap standar fasilitas pelayanan dari perusahaan jasa transportasi bus pariwisata.